jamu dan variasinya dari tadi nih Kak Tommy. Apa saja sih keunggulan dan manfaat dari jamu Sinemian ini sendiri? Kak Tommy bisa sharing manfaat dan keunggulan dari jamu Sinemian ini sendiri kepada teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa mengikuti jejak Kak Tommy. Oke, amin ya. Amin. Jadi untuk manfaatnya teman-teman bisa searching di Google. Jadi ini kan ada apa jahe merah, itu apa manfaatnya jahe merah. Kemudian kunyit apa manfaatnya, kemudian temulawak apa, beras kencur itu manfaatnya apa. Tapi kalau di masyarakat itu tidak bisa kita sebutkan semua. Kalau kita pemasaran di masyarakat itu ya palingan kita sesuaikan dengan karakter masyarakat di sana. Misalnya pada saat pemasaran awal itu kita tidak bisa kayak sales itu tidak bisa masuk sama masyarakat. Tapi kita sesuaikan orang-orang sana itu kan kalau tidak bertani ya berkebun gitu. Jadi teknik pemasaran kita kayak gini. Ibu bapak yang sering nyangkul gitu boleh minum jamu wedang jahe, kita bilang. Manfaatnya bisa untuk menambah daya tahan tubuh ibu bapak. Kemudian telih apa? Dingin ya. Dingin kalau di Stiling itu kan dia ujung jalan gitu di bawah kaki gunung Rinjani di desa Ivory, desa Stiling paling ujung, tidak ada jalan lagi di sana. Nah di sana dinginnya minta ampun, akhirnya itu yang kita gaungkan gitu. Kalau dingin minum dah jamu wedang jahe, saya bilang. Itu aja sih. Kalau manfaat yang lebih dalamnya nanti teman-teman bisa searching. Atau mungkin nanti ya nantilah. Gak apa-apa kok di sini. Nanti ada challenge untuk teman-teman yang hadir. Oke. Ada hadiahnya juga dong. Jamu. Siap. Kalau untuk dosen nanti enggak ada hadiah, lebih baik beli saja gitu. Kita sudah tersedia di Shopee. Opsi saya mahasiswa kali. Gimana Kak? Oke teman-teman, mungkin kita akan closing dulu. Nanti juga saya akan menantang teman-teman tamu undangan untuk mencoba jamu Sinemian khas Stiling. Oke. Jadi setelah saya selesai KKN, waktu itu KKN kita yang paling pertama masuk koran waktu itu. Masuk koran. Nah itu yang membuat dosen-dosen pada tertarik semua gitu. Nah akhirnya cari informasi terkait kita. Kita banyak pertamanya nih pas KKN. Kita pertama inisiator membuat jamu satu. Kemudian inisiator untuk membuat launching produk kita pertama. Kemudian kita inisiator juga pertama untuk membentuk kegiatan mungkin 5 kampus berbeda. Kita bisa bergerak bersama di dalam satu desa itu. Itu baru kita pertama katanya masyarakat dan juga teman-teman yang kuliah. Waktu itu ya Kak Lola ya. Waktu itu kita KKN bersama dengan 6.000 peserta KKN di Unram waktu itu. Tapi hanya kita yang mampu masuk koran. Ya. Tanpa kita minta. Akhirnya koran itulah yang dilihat sama salah satu dosen di peternakan Unram. Nama beliau itu Ibu Yulpia. Nah, setelah itu dihubungilah kita sama beliau. Ingat saya waktu itu, kita juga KKN terlama Kak. Kalau lah, kita KKN terlama yang seharusnya kita itu sudah selesai 45 hari, tapi kita hampir 2 bulan lebih. 2 bulan lebih kita KKN. Karena saking asiknya kita KKN, ini pun belum selesai. Kita mohon sama dosen, bisa nggak kita dikasih untuk 2-3 minggu lagi di desa Stiling. Akhirnya dosen saya namanya Dr. Didi Santoso, beliau itu yang paling sering marahi saya gitu. Ngawak ajak kamu itu yang mau, nggak bisa saya tanggung jawab. Ngawak itu serius, beliau bilang gitu, ngawak ya. Padahal beliau dokter. Ngawak kalian ini. Saya tidak mau tanggung jawab. Kalau kalian tetap mau kekeh di sana, silakan kekeh, tinggal. Tapi jangan sangkut pautkan saya. Oh siap Pak. Kita berani tanggung risiko. Kemudian kita berbicara ke Pak Kades, Pak bisa nggak kita pakai lagi poskonya 2-3 minggu lagi gitu. Akhirnya Pak Kades bicara ke yang punya rumah gitu. Akhirnya dikasih, alhamdulillah gratis selama 3 minggu gitu. Gimana sih sedikit lagi tips and triknya Kak Tommy sendiri untuk menjadi entrepreneur muda yang berintegritas dan berkualitas
Mungkin bisa dibagi pengalamannya ke teman-teman tamu undangan yang telah hadir di Oke, diskusi. Sebelum lanjut ke sana ya saya lanjutkan. Ini titik pentingnya di sini begitu. Jadi kalau tidak ada ini mungkin tidak akan pernah jadi bubuk. Waktu itu Ibu Yulpia saya cari ke rumahnya bersama guru saya Pak Munawar Mahmud. Waktu itu saya ingat betul tanggal 16 Januari 2022 saya ke rumah beliau sore-sore. Karena mungkin beliau melihat saya bicara agak belak-belakan ya, jadinya nyerocet gitu. Akhirnya beliau tertarik, kok pemuda ini beda kok, dia bilang. Akhirnya beliau cerita ke dosen-dosen yang lain. Nah setelah cerita, waktu itu semoga ini bisa berkembang lebih jauh kata Ibu Yulpia. Nanti kita bantu pembuatan proposal lagi untuk pengembangannya. Nah kebetulan Bu Yulpia ini adalah salah satu dosen yang sering mengembangkan juga UMKM waktu itu. Akhirnya kita aminkan ya. Setelah 2 bulan kita bertemu dengan Bu Yulpia, ternyata proposalnya tembus 100 juta waktu itu. Tepuk tangan dong guys. Tembus 100 juta. Dapat dari AGS alumni Australia gitu. Saya lupa AGS itu apa tuh, cuman itulah dari alumni Australia begitu. Jadi setiap alumni yang sekolah di sana diberikan kesempatan untuk buat proposal untuk pengembangan ini. Dananya 100 juta. Dan yang terpilih ada Bu Yulpia begitu. Nah setelah itu berlanjutlah, saya tidak pernah berhenti KKN sampai sekarang begitu. Sudah 2 tahun saya tidak pernah berhenti di Styling. Setelah itu beliau langsung mengamanahkan saya untuk membimbing lagi adik-adik yang datang nanti, adik-adik KKN dari UNRAM. Datanglah diturunkan 3 peleton lagi KKN khusus untuk pengembangan jamu ini. Nah di sanalah pas teman-teman yang 3 kelompok ini hadir, jadilah bubuk begitu. Nah setelah itu selesai, datang lagi bersambut teman-teman dari BEM UNRAM. BEM UNRAM datang dengan pengabdiannya Kampung Kreasi Jilid 4. Nah di Desa Styling juga membantu kita di senamnya. Setelah BEM UNRAM selama 3 bulan ya, datang lagi yang lolos pendanaan MBKM. Ada kan namanya KKN MBKM kan? Mereka belajar itu. Mengembangkan ini lagi selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan itu. Nah, setelah itu lagi selesai diturunkan lagi 1 kelompok KKN khusus di bidang pemasaran. Nah, setelah itu belum dirasa selesai, diturunkan lagi relawan Squad Ilas gitu yang terakhir yang sekarang. Untuk yang melanjutkan yang sisanya gitu. Nah untuk ke depan saya baru tadi pagi komunikasi juga sama Bu Yulpia. Katanya beliau sedang mengajukan 3 proposal lagi. Semoga nanti akan berdiri pabrik di sana. Kalau sudah berdiri pabrik nanti akan dibuat PT sendiri begitu. Nah itu untuk depan. Nah di sisi lain memang banyak sekali bantuan juga dari dinas. Kalaulah baik dari yang sekarang 5 hektar itu kita khusus nanam jahe merah 5 hektar di dalam 1 dusun. Itu sih kalau singkat sekali nih, gimana saya mau cerita? Tepuk tangan dong untuk narasumber kita pada sore hari ini. Oke, mungkin dari tamu undangan ada yang ingin menanyakan sesuatu terkait dari Jamu Sinemian sendiri atau tips and trick untuk menjadi entrepreneur muda. Mungkin Pak Andri, mungkin Saya aja. atau Pak Alawi. Tapi nggak usah kasih nomor saya atau nomor Bu Yuli ya, cukup sudah kita diskusi begini. Terima kasih atas niat baiknya, dan saya dari tadi mendengarkan ini sungguh luar biasa. Tidak jarang track record baik terhadap gerakan-gerakan mahasiswa sebagai agent of change yang benar-benar itu terrealisasi di masyarakat. Saya benar-benar melihat bahwa Mas Tommy ini benar-benar all out ya di dalam melakukan yang namanya empowering sosial atau pengabdian masyarakat. Saya beberapa kali melakukan riset, pengabdian berbasis riset yang terbit di jurnal itu terkait masalah packaging dan digital marketing. Itu saya rasa Mas Tommy itu sudah hafal dengan itu. Faktanya di masyarakat kita yang kultural atau yang katakanlah masyarakat awam gitu, ini sangat perlu sentuhan. Dan saya rasa Citylink itu diberikan satu anugerah gitu, untuk menggerakkan perekonomian dari sektor UKM yang harusnya mereka memiliki daya saing terhadap satu produk yang ternyata ini sudah berjalan 2 tahun ya. Kalau betul, Pak, betul. Ya, kalau
11 semester itu saya hitung sekitar 2 tahun dari masa KKN. Betul. Gitu. Ini umur yang muda tapi sudah memberikan capaian yang cemerlang gitu. Dan kemudian ini sepertinya sebagai trigger untuk adik-adik KPI juga, saya rasa tidak memungkinkan untuk menjadi entrepreneur di masyarakat nantinya. Contohnya misalkan adik-adik bisa membuat satu studio semacam studio alternatif yang itu bisa kalian tinggalkan, lalu kemudian itu benar-benar dimanfaatkan oleh adik-adik remaja atau karang taruna di sana. Entrepreneur tidak hanya apa yang berdampak uang, tapi entrepreneur dalam kajian saya itu adalah yang namanya ABCD, Asset Based Community Development. Kita pengembangan aset termasuk masyarakat sipil yang memiliki potensi alam, termasuk ini jahe gitu ya, jahe dan lain sebagainya. Kenapa tidak kemudian satu semester ke depan adik-adik yang duduk di sini nih mau KKP juga. Adik-adik sudah punya banyak keterampilan untuk menciptakan itu, termasuk misalkan membuat satu circle khusus di dalam masyarakat yang namanya kelompok literasi, yang itu kalau digaungkan itu akan banyak mendapat donasi bantuan hibah juga, dan itu banyak dilirik oleh beberapa NGO internasional. Betul. Saya rasa seperti itu, dan itu tidak lagi 100 juta, bahkan mereka menyiapkan sekian miliar untuk hal itu. Betul. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah cita-cita mulia bangsa ini untuk direalisasikan. Dan itu tidak akan putus pada beberapa tahun ke depan. Itu akan bersifat sustainable, akan terus berjalan sampai di mana puncak bumi ini gitu. Berhenti seperti itu. Dan kalau bicara masalah menciptakan entrepreneur, Mas Tommy, saya di sini salah satu orang yang tertarik sebenarnya menjadi entrepreneur, tapi sampai saat ini tidak bisa. Satu yang saya rumuskan, tips and trick yang ada dalam diri saya, menjadi entrepreneur hebat itu adalah entrepreneur yang mulai dari sekarang, bukan yang terlalu beretorika. Betul Pak, sepakat. Dan itu dicapai oleh Mas Tommy seperti itu. Amin. Nah, gitu. Mas Tommy, saya ingin sedikit Mas Tommy berikan insight ya. Berikan insight barangkali, karena ini dialog yang sangat senja. Udah hilang dia rembulan itu. Enak sekali tadi. Segagah Mas Tommy itu. Masya Allah. View-nya. Minta satu angle atau insight yang Mas Tommy temukan di dalam membuat produk ini, karena di dalam pengabdian berbasis riset yang sering saya lakukan itu, seringkali masyarakat memiliki self confidence yang lemah. Rasa kepada diri yang lemah, mereka tidak bisa survive. Betul. Nah, barangkali Mas Tommy bisa berikan itu. Karena ini akan coba kami dalami lagi di beberapa penelusuran PKM yang akan kami lakukan ke depan, insya Allah. Gitu. Mas Tommy, luar biasa, saya apresiasi. Sekali lagi terima kasih dan sukses selalu Mas Tommy. Amin. Sama tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Andre Enggi, boleh tiang minta nomornya nih Pak? Kan saya cowok Pak. Jadi memang seperti itu, terkait dengan kultur masyarakat masih seperti itu Pak. Nah, sebelum ke sana kebetulan Bapak menyenggol tentang KKP tadi gitu. Jadi saya begini Pak, saya sedikit tidaknya mengalami hal yang luar biasa buruk begitu pas KKN. Jadi ketika saya mengalami hal yang buruk, saya tidak ingin itu terjadi di adik-adik saya kemudian. Nah, akhirnya pada waktu itu saya sedikit cerita Pak ya, ini agak panjang. Waktu itu kelompok kita hendak disambut begitu. Sambutan dari masyarakat itu agak lain gimana kan? Pokoknya ya udah KKN aja gitu. Nggak ada maksudnya mungkin karang tarunanya mungkin mau sapa kita, enggak juga gitu. Kadesnya jarang sekali kita temui, itu banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita gali informasi terkait dengan apa sih potensi yang ada di desa ini, yang betul-betul potensinya, kita malah dibohongi gitu. Yang seharusnya potensinya betul digali itu bukan potensi. Itu kan menyangkut politik Pak. Banyak kan kalau kita bicara sama orang-orang desa, itu perangkat desa, palingan mereka mengarahkan kita ke keluarga terdekat mereka gitu. Paling tidak kita diarahkan ke ibu-ibu PKK. Siapa sih isinya ibu-ibu PKK? Itu kan istri-istri kades gitu. Jadi kita mau suruh kupas kunyit aja enggak mau.
bagaimana mau berkembang. Itu satu di masyarakat yang kita temui dulu. Kemudian yang paling penting adalah di masalah misinformasi itu, Pak. Itu yang paling penting. Sedangkan kita hanya KKN 45 hari. Waktu survei kita 1 sampai 2 minggu. Kalau itu salah, 2 minggu lagi kita KKN. Apa yang mau kita perbuat untuk masyarakat? Nah, itu yang kita temui. Kita teledor, kita molor, Pak Andre. Kita molor KKN itu selama hampir 3 minggu. Apa yang mau kita ciptakan? Nah, dengan waktu yang sesingkat itu, kurang lebih 2 minggu, kita ciptakan ini. Jadi nilai plusnya ini hanya 2 minggu tercipta berdasarkan itu semua. Nah, tadi saya belum cerita, mungkin ini masukan juga untuk teman-teman. Kebetulan saya di Batu Kliang. Waktu itu saya bertekad setelah saya keluar KKN, semoga nanti setelah saya selesai KKN akan terbentuk forum tingkat kecamatan. Biar nanti teman-teman yang hadir KKN maupun KKP kita bisa bantu dari awal gitu. Dan betul terjadi kemarin pas 2 bulan selesai saya KKN, kebetulan ada konsolidasi akbar begitu tentang pendirian Forum Mahasiswa Batu Kliang. Dan saya pegang bidang media di sana sebagai kepala bidang gitu. Kenapa saya ambil media? Karena di sana akan posisi paling tepat untuk menggiring opini masyarakat gitu. Jadi kita yang punya, ketimbang menjadi ketua itu saya tidak pernah pilih. Akhirnya berdiri kemarin, banyak kok teman-teman dari UIN yang KKP di Batu Kliang kita bantu dari awal. Bahkan kita fasilitasi dan kita hadirkan bupati langsung yang membuka acara itu. Nah, itu sebenarnya nanti kabari saja kalau teman-teman dari KPI ya, dari KPI yang akan KKP di Batu Kliang, kabari saya langsung. Nanti kita bantu dari awal karena kita juga sudah dibina oleh 5 orang. Dan orang-orang ini bergerak di bidang UMKM juga, salah satunya namanya Ibu Yuli sebagai Kabid Industri di Kabupaten Lombok Tengah. Jadi beliau sangat mengapresiasi kita. Ayo bimbing saja adik-adik yang KKN, yang KKP. Nanti kita terkait dana serahkan ke kita. Kalian bantu saya gitu kan. Nah, itu poin plus kita yang di Batu Kliang. Berdasarkan pengalaman kita di Stiling gitu. Kita tidak ada yang sambut. Sedih sekali, tidak ada informasi yang konkret kita dapat. Itu saja dulu, masih panjang sebenarnya kalau lah. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir di acara Dialog Senja bersama Debaturan KPI. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang telah membagi pengalaman dan ilmu yang baru untuk kita. Gimana sih memulai bisnis dan gimana menjadi entrepreneur muda yang berkualitas. Oke, terima kasih kepada Kak Tommy yang menyempatkan dirinya jauh-jauh dari Lombok Tengah ke Mataram demi memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih juga kepada sponsor kita demi kelancaran acara kita, yaitu Di Bawah Langit Sandik, tempat kita hari ini pada sore hari ini sambil menikmati senja dan mengambil ilmu yang bermanfaat. Dan gula briket, LBS Mandiri, Beca Bero, Kalika dan Ciboci, ubi bola crispy. Dan terima kasih juga kepada dosen pengampun kita, Pak Agus, yang telah mempercayai Debaturan dengan acara yang super. Wow ini sampai suksesnya. Dan tamu undangan yang terima kasih banyak, tamu undangan yang menyempatkan diri untuk hadir di sela kesibukannya, terutama bapak-bapak dosen ini. Dan terima kasih juga kepada Debaturan Family yang telah bekerja sama dan menyusun rencana ini jauh sebelum hari ini. Sekian, saya Lola Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.